buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah viral di dunia, viral di langit. Dengan bintang tamu kita, Cynthia Mariska. Dan di segmen sebelumnya nih kita udah diingatkan oleh guru-guru kita, Ustadz Maulana sudah mengingatkan bahwa kalau pagi-pagi itu jangan lupa selalu sholat karena penduduk langit melihat kita loh. Bikin laporan juga nanti ke Allah, insya Allah banyak sedekah dan mendoakan saudara-saudara muslim kita ya. Ustadz Syam juga sudah mengingatkan bahwa berzikir dimanapun kita berada, sedang duduk, berdiri, atau sedang tiduran, pokoknya selalu ingat sama Allah. Ustazah Lulung tadi juga udah ingetin ya kalau ada perdebatan yang gak manfaat langsung tinggalin supaya jadi nggak mudorot. Ya dan kan? dapat rumah di sur. Amin, Ya, insya Allah. Nah sekarang langsung aja nih, tadi pertanyaannya masih nyangkut. Siap. Ustadz Blangon boleh dong kesini. Oke, saya punya Masya tanggung Allah. jawab untuk menjawab. Iya, sebelum nanti sekolah lagi ya Iya. Ustadz ya. Insyaallah. Coba dong dikasih tahu ke jamaah apa sih ibadah atau amalan-amalan yang mudah dilakukan tapi bisa membuat kita viral di dunia dan juga viral di akhirat. Mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradhina samawatil ula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ah. Amma ba'du. Jamaah ingkang insyaallah mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas tentang satu tema. Viral. Oh, viral apa viral? Viral kalau bahasa Indonesia. Oke. Viral di bumi dan viral di langit. Masyhurun fid dunya wa masyhurun fil akhirah. Masyhur di dunia, masyhur di akhirat. Jamaah. Yeay. Apa sih amaliyah yang bisa biar kita bisa masyhurun fid dunya wa masyhurun fil akhirah. Viral di dunia, viral di akhirat. Khususnya anak muda. Biasanya dilakukan sesuatu yang mudah-mudah. Yaitu perbuatannya ringan, perbuatannya begitu gampang. Apa itu? Apa Ibu? Apa? Imatatul adza minat thoriq. Membuang kotoran dari jalan. Ini gampang, mudah, tapi bisa memviralkan diri kita. Memviralkan diri kita di bumi maupun di langit. Apalagi sekarang ini ada banjir. Gini apa nggih? Taruhlah ada musibah-musibah. Sekarang anak-anak muda membuat perkumpulan-perkumpulan untuk bersama-sama membantu orang-orang yang kesusahan. Leres napa leres? Leres. Itu nanti akan viral. Di dunia viral, di akhirat viral. Bahkan dikatakan i'zil adza minat thoriqil muslim. Singkirkan. Mungkin ada batu ketika Bapak Ibu jalan, ada batu, ada duri di jalan. Remeh, ringan, tapi bisa memviralkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami pados amaliyah-amaliyah yang ringan. Mari kita sama-sama mencari amaliyah yang ringan tapi pahalanya besar. Bahkan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Amalun yuhibbullah, amalan yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, sururun yudkhiluhul muslim, membahagiakan orang lain, termasuk itu adalah amaliyah yang memviralkan diri kita di bumi dan memviralkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya siapa ini? Jamaah? Jamaah? Gaya siapa tadi itu? Ustadz Maulana. Bukan, Enggak. Umi LT. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang berikutnya adalah kita supaya mau berbuat baik walaupun cuma sekedar jalan ketika ada sesuatu kotoran, ketika ada sesuatu yang bisa menghambat, bisa menyakitkan orang lain. Oh, seumpama ada oli, ada apa dibersihkan, itu pun nanti bisa memviralkan kita di hadapan. Tahu oli? Tahu oli. Ya, biar orang tidak Nggak terpeleset kan. kepleset Iya. atau
kadang-kadang kulit pisang Kulit kalau di kartun-kartun pisang, kan betul, kepleset betul, gitu. betul, Mbak Masya Allah. Caca. Tapi dari tadi aku dengerin tausiahnya Ustadz Blangkon ya, itu artinya Islam benar-benar mengajarkan kita way of life ya, cara Betul, hidup ya. cara Jadi hidup. hidup tuh baik itu nggak cuman zikir, baik itu nggak cuman ngaji baca Al-Quran, Betul. tapi kebaikan itu juga menolong orang. Sebab kan khairun nas anfa'uhum linnas. Oh. Orang yang paling baik itu yang banyak manfaatnya terhadap orang Ya lain. kan, ada manfaatnya juga buat Betul. lingkungan, Masya Iya. Allah. Jadi kalau depan kita got rumah kotor, bersihin aja. Bersihin. Gak usah, itu kan gara-gara sampah tetangga, gak usah Waduh, gitu. Enggak boleh. Gak usah gitu, enggak pokoknya boleh. bersihin aja. Iya. Masya Allah, jazakallah Siap. khair. Terima kasih banyak. Kasih Bagus. tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Blangkon Makasih, nih. makasih. Silakan kembali ke tempat duduk Ustadz. Ya Allah, kita jadi diingetin lagi, kadang-kadang kita suka mikir yang terlalu sulit ya Bu ya. Ya kan, Ibu kadang-kadang di kanan kirinya di rumahnya ada sampah berceceran gak Bu? Yang ngangkutin siapa Bu? Tukang sampah. Tukang sampah. Abis ini kalau ada sampah-sampah kecil diambil ya Bu. Biar insya Allah ibu-ibu juga terkenal di dunia, Amin, ya terkenal Allah. di akhirat. Utamanya paku, Iya, duri, batu. batu. Pokoknya ambil aja jangan gengsi gitu. Kadang-kadang kan kita suka gengsi, Ih, itu kan kotorannya dia bukan punya kita gitu. Masya Allah jamaah. Yeay. Nah sekarang bintang tamu kita mau nanya lagi nih. Mau nanya apa nih? Aku mau nanya, biasanya kaum milenials itu kan lebih suka datang ke mall daripada nemenin mamanya ke pasar gitu ya. Emang bener ya kalau kita nemenin orang tua kita ke pasar terus baca doa, itu bakal viral di langit dan di dunia. Gimana caranya tuh Kak? Bener gak ya gimana caranya? Aku Ustadz? juga gak tahu nih. Coba Ustazah? deh kita tanya sama Ustadz Maulana dulu gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau berbicara tentang pasar, mohon izin. Seburuk-buruk tempat sebenarnya pasar. Kenapa? Karena di pasar itu ada apa? Ada melalaikan. Sampai kita tidak tahu sudah jam berapa ini. Nah, dan di pasar itu, di situ ada banyak, ada sumpah, ada kebohongan, ada tipu muslihat. Apalagi di pasar ternyata bisa mengalihkan pandangan kita. Sehingga jarang orang menundukkan pandangan. Matanya kemana, jelalatan dia kemana gitu. Nah itu, makanya ada doa kalau kita mau masuk pasar. Apa tuh doa Ustadz? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku walal hamd, Wa huwa ala yuhyi wa yumit, wa huwa ala. wa huwa hayyu la yamut. Kenapa baca doa ini? Supaya kita mendapatkan perlindungan kepada Allah dan didoakan para malaikat dari kelalaian. Ada orang nggak berjam-jam di pasar. Iya, terus jadi boros Ustadz. Iya, oh siapa ya? Nggak tahu. Oh, ya. Ya nggak Bu, jadi boros nggak sih Bu? Iya jadi boros. Bilangnya mau belanja 100.000, pulang-pulang 300.000 uangnya habis. Tadinya mau beli sayuran untuk bikin sayur asem. Pulangnya bawa daster. Nah bingung deh tuh siapa yang butuh daster juga, Masya Allah. Baik jazakallah khair. Ustazah Lulung gimana nih, boleh ditambahin? Sebagai wanita, siapa yang tidak pernah ke pasar atau ke mall? Bohong. Jangankan anak milenial, kita juga doyan ke pasar. Betul. Tapi ingat pemirsa, ingat anakku sayang, yang ada di pasar itu ada setan namanya Zalitun. Itu kata Umar bin Khattab. Zalitun itu ngapain? Kalau kita ke pasar itu pengen beli satu barang jadinya 5. Benar tadi guru kita menyatakan. Maka dari itu kita harus berdoa. Yang tadi nyatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan baca doa ini masuk ke pasar, Allah berikan beribu-ribu dan sejuta kebaikan untuk kita. Allah hapuskan beribu-ribu dan sejuta keburukan buat kita. Bahkan Allah bangunkan rumah di surga. Amin. Jadi Amin, kalau amin, masuk amin, pasar jangan cuma nongki-nongkinya doang, ngopi-ngopinya doang. Jangan lupa baca doa. Kalau waktunya sholat. Do you understand? Stand, stand, Itu stand. saja Stand, ya, stand. anakku sayang. Cynthia udah cukup? Cukup, Kak, Baik, cukup. terima kasih banyak guru-guru kita. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah jamaah. Yeay. Lanjut lagi yuk, kita belajar tentang tema kita viral di dunia, viral di langit. Ustadz Syam boleh dong ke tengah-tengah. Tadi kan ada amalan yang mudah nih ya kan, yang membuat kita bisa viral di dunia dan juga viral di akhirat. Siap. Ada lagi gak sih amalan yang tadi selain udah ditambahkan oleh Ustadz Blangkon, amalan lain katanya nih kalau kita memberi kelonggaran pada orang yang berhutang kepada kita, itu membuat kita juga jadi terkenal di langit, ya kan? Tapi masalahnya kadang-kadang orang yang diutangin ini jadi ngelunjak, nggak mau bayar, bilangnya belum punya uang, tapi kalau kita lihat sosial medianya lagi liburan ke luar negeri, nah itu gimana itu?
Bagus kalau nggak di hide story gitu ya. Iya, ya gimana sih gitu ya kan. Mau nagih, ya gimana lah pokoknya Ustadz Baik, mohon baik. tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang hutang piutang, maka ayat terpanjang di dalam Al-Quran, satu halaman ayat ini 15 baris adalah berbicara tentang hutang piutang. Mungkin kita berpikir ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah berbicara tentang sholat. Mungkin ada yang berpikir ayat terpanjang dalam Al-Quran berbicara tentang puasa, sedekah, haji. Tapi ternyata Allah membicarakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sampai akhir ayat, dan di akhir ayat Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan bagi kalian yang memberikan hutang terhadap saudaranya yang benar-benar membutuhkan loh Bu ya. Karena ada juga orang-orang yang ngutang buat liburan. Ngutang buat keperluan-keperluan yang dia nggak mati kalau nggak ngutang gitu. Ada kan hutang itu kalau memang dia nggak sanggup makan kalau dia nggak ngutang. Pinjam duitnya dulu buat apa? Buat anak-anak belum bayar uang sekolahan. Nah itu boleh. Pinjam uangnya dulu, kami belum makan, kami belum ini. Nah itu boleh. Kalau ada orang pinjam uangnya dulu ngapain mau jalan-jalan ke Eropa. Lah kita ke Bali aja belum pernah gitu. Dia mau pinjam duit untuk jalan-jalan ke Eropa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Al-Quran kalau ada orang yang berhutang dan dalam keadaan berat. Ibu. Maka kata Al-Quran wa in kana dzu usra fanadhiratun ila maisarah. Maka kebaikan untuk kalian yang memberikan tenggat waktu ditambahin. Ya udah kalau nggak bisa bulan ini bulan depan deh. Kalau nggak bisa bulan depan tahun depan deh. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau mau yang lebih baik lagi maka anggap hutang tersebut adalah sedekah. Ada nih temen nih Cynthia ngutang kan udah lama banget. Tiba-tiba ngasih undangan. Cynthia hadir dong di nikahan saya. Nanti Cynthia datangnya bawa amplop kosong. Isinya tulisan, bro utang lu udah lunas ya. Anggap aja hari ini utang lu udah lunas. Gue ngisi amplop kosong ini sebagai pembayaran hutang lu dulu. Gue capek nagihnya kasih amplop kosong seperti itu. Yang buka amplopnya mertuanya. Yang buka amplopnya mertuanya. Karena kadang-kadang seperti itu lebih galakan yang ngutang daripada yang diutangin. Kita datang buat nagih ya Allah berat banget. Makanya kata dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sebenar-benarnya yang tanpa celah. Kalau lagi nggak ada duit ada temen yang mau minjam bilang aja nggak ada duit. Jangan nggak enakan. Kalau lagi nggak mau ngutangin, udah tahu nih orang ini kalau ngutang selalu nunda-nunda pembayaran padahal dia jalan-jalan mulu ke restoran foto-fotoin mulu makanannya. Tapi kalau giliran bayar hutang jarang dibayarnya. Ibu jangan pernah kita menunda-nunda untuk bayar hutang Bu. Aduh Masya Allah terkatung-katung itu ruhnya orang yang masih ada hutang ketika dia dikuburkan. Rasulullah tidak mau mensolati orang yang masih ada hutangnya. Maka segera bayar, prioritaskan hutang. Hutang. Ibu mau isi kotak amal di masjid, ibu mau sedekah kepada anak yatim, itu non prioritas. Prioritas adalah bayar hutang Anda. Bayar hutang itu adalah prioritas yang utama karena itu wajib. Sedekah itu kalau Anda punya kelebihan, sedekah itu bukan hanya bernilai uang, senyuman, membersihkan kotoran di jalan, itu termasuk sedekah. Tapi bayar hutang itu adalah kewajiban jamaah. Menunjukkan akhlak yang baik, memberikan waktu, bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, itu termasuk yang membuat kita terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada adab-adabnya ya. Ada adab-adabnya. Jadi itu mudah sebenarnya, tapi kadang kita suka ngejelimet. Kita suka bingung mana yang wajib, mana yang sunnah, kita duluin yang sunnah padahal yang wajib gak kita lakuin. Mumpung inget Cah, sekarang banyak orang terjebak dalam pinjaman online. Ya, pinjaman itu. online karena syaratnya sangat mudah. Ini Terus naudzubillah min 0% dzalik. lagi. 0%, jangan pernah ketipu karena inilah kebiasaan orang jahiliyah. Kenapa ayat tentang hutang piutang ini dibahas panjang lebar, turun dari Allah.
di dalam surah Al-Baqarah karena kebiasaan orang jahiliyah memberikan kemudahan ketika berhutang. Kalau nggak bisa hutang bunga, kalau nggak bisa bayar bunga, akhirnya nanti terjebak di dalamnya. Nauzubillah min Jadi dzalik. terhimpit ya. Banyak sama DM yang hutang ya. masuk pengen dibebasin daripada hutang. Itu tersebut. banyak banget nauzubillah min dzalik. Insya Allah kita semua di sini dibebaskan dari hutang ya Bu Amin. ya. Amin. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, Ca. banyak Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Jamaah. Yeay. Dari tadi bintang tamu kita udah nanya terus dan sekarang saya akan memberikan kesempatan nih buat jamaah Islam itu ini yang ada di rumah untuk bertanya kepada guru-guru kita ya kan. Jadi siap-siap ayo pegang handphonenya tanya siapa tahu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang insya Allah akan kita jawab. Ustadz Maulana. Iya, karena di segmen berikutnya kita ada segmen luar biasa. Yes. Namanya adalah Menampung pertanyaan jamaah yang di rumah. Mau Betul. tahu? Mau tahu? Mau tahu. Sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.